Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemi Malini dari kelas MJ602 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen yaitu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin SMMM. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi di sektor pertanian Indonesia. Daftar isinya adalah 1. Latar belakang dan 2. Hasil analisis investasi. Latar belakangnya adalah sektor pertanian Indonesia menarik minat investor dalam 5 tahun terakhir karena potensi ekspor tinggi, dukungan kuat dari pemerintah melalui program food estate dan insentif fiskal, serta munculnya inovasi teknologi agrikultur seperti startup agritech. Selain itu, sektor ini terbukti tahan krisis selama pandemi. Didukung luasnya lahan produktif dan tenaga kerja kompetitif, tren global menuju investasi berkelanjutan juga mendorong minat terhadap pertanian ramah lingkungan. Hasil analisisnya adalah, apa saja faktor utama yang membuat sektor ini menarik bagi investor? Pertama, pasar domestik dan ekspor besar, yaitu seperti komoditas tropis, sawit, kopi, dan rempah. Ketersediaan lahan luas dan iklim tropis mendukung pertanian sepanjang tahun. 3. Biaya tenaga kerja rendah, yang berarti efisiensi produksi tinggi. 4. Inovasi teknologi pertanian atau IoT dan agritech. Kelima adalah sektor tahan krisis dan cocok untuk investasi jangka panjang. Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor di sektor tersebut? Pertama, program food estate dan ketahanan pangan nasional. Kedua, insentif pajak atau tax holiday dan pembiayaan lewat kredit usaha rakyat atau KUR. Ketiga, kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur irigasi atau logistik pertanian. Dan keempat adalah kerjasama internasional dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Bagaimana tren investasi misalnya jumlah investor, nilai investasi dalam 5 tahun terakhir. Pertama, jumlah investor. Munculnya startup agritech lokal menarik gelombang investor digital seperti Ventura Capital dan Angel Investor. Investor besar dari Jepang, Belanda, dan Cina memperlihatkan ketertarikan yang kuat Jepang dan Belanda pada teknologi dan rantai pasok. Cina fokus pada perkebunan skala besar. Kedua, nilai investasinya. Nilai total investasi di sektor pertanian naik dari sekitar 22,1 miliar US dollar di tahun 2019 menjadi sekitar 4,7 miliar US dollar di tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Meski data BPS dan BKPM menyajikan pertumbuhan tahunan yang fluktuatif, gambaran makro menunjukkan tren naik seiring program pemerintah dan minat agritech. Ketiga yaitu pembagian sumber investasi atau PMA dan PMDN. Penanaman modal asing atau PMA meningkat signifikan sejak 2020 berkat pelonggaran regulasi agritechnya. Yang kedua adalah investasi domestik atau PMDN, juga tumbuh seiring dorongan pemerintah melalui KUR dan insentif fiskal. Siapa saja investor asing utama yang berinvestasi di sektor ini? Yang pertama adalah Belanda. Baru-baru ini menandatangani MOU pertanian berkelanjutan dengan fokus pada hortikultura, teknologi greenhouse, dan pelatihan generasi muda. Dan diperkirakan sekitar 30 perusahaan Belanda siap masuk membawa teknologi irigasi canggih, benih unggul, dan sistem greenhouse. Yang kedua adalah Jepang. Aktif dalam transfer teknologi melalui program kemitraan seperti Indonesia-Japan Hortikultur PPPP. Yang kedua adalah fokus pada modernisasi hortikultura, edukasi, dan riset agritech, yaitu irigasi pintar dan mekanisasinya. Yang ketiga adalah Cina. Menandatangani MOU kerja sama hortikultura pada tahun 2023 mencakup teknologi pengolahan dan integrasi rantai pasok. Cina melihat peluang di skala besar, termasuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet. Apa dampak investasi asing terhadap sektor tersebut dan juga terhadap ekonomi Indonesia secara umum? Pertama adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
Kedua, transfer teknologi dan pengetahuan ke petani lokal. Ketiga, membuka lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan keempat adalah meningkatkan volume ekspor hasil pertanian Indonesia. Dampak investasi asing terhadap sektor pertanian adalah transfer teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi pertanian modern seperti irigasi otomatis, drone monitoring, dan smart farming mempercepat produktivitas dan efisiensi pertanian. Kedua adalah peningkatan produktivitas dan kualitas. Produktivitas lahan meningkat melalui teknik budidaya modern dan benih unggul hasil kolaborasi dengan investor asing. Yang ketiga adalah penguatan rantai pasok. Infrastruktur pasca panen dan logistik diperkuat oleh investasi asing, terutama dari Belanda dan Jepang, mengurangi kerugian pasca panennya. Dan yang keempat adalah peluang kerja dan peningkatan SDM. Pelatihan dan pendampingan petani lokal menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja pertanian. Dampak terhadap ekonomi Indonesia secara umum adalah kontribusi terhadap PDB dan ekspor. Sektor pertanian tetap salah satu penyumbang utama PDB dan menyumbang signifikan dalam neraca perdagangan lewat ekspor produk agrikultur. Kedua adalah stimulasi ekonomi daerah. Investasi asing mendorong pertumbuhan wilayah pedesaan dan memperkuat konektivitas antar wilayah, yaitu akses jalan, irigasi, dan gudang. Ketiga adalah meningkatkan daya saing global. Produk pertanian Indonesia semakin kompetitif di pasar global karena peningkatan standar kualitas dan sertifikasi internasionalnya. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi investor asing di sektor ini? Tantangan investor asing di sektor pertanian yaitu 1. Regulasi dan kepemilikan lahan. Masih ada kendala hukum terkait pembatasan kepemilikan asing atas lahan dan perubahan regulasi yang cepat. Kedua yaitu infrastruktur yang belum merata. Akses jalan, irigasi, dan logistik pasca panen di daerah terpencil masih minim, sama dengan meningkatkan biaya operasionalnya. Ketiga adalah risiko iklim dan bencana alam. Ketergantungan pada cuaca sama dengan risiko gagal panen dan ketidakpastian hasilnya. Dan yang keempat adalah tantangan sosial dan konflik agraria. Potensi konflik dengan masyarakat lokal terkait penggunaan lahan, terutama di proyek berskala besar. Peluang investor asing di sektor pertanian. Pertama adalah pasar domestik dan ekspor besar. Permintaan tinggi untuk komoditas lokal dan ekspor ke pasar Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Yang kedua adalah transformasi digital dan agritech. Kesempatan besar bagi investor teknologi untuk masuk ke pasar agrikultur digital, yaitu IoT, precision farming, dan data analitik. Ketiga adalah dukungan pemerintah. Program food estate, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan mendorong investasi jangka panjang. Dan yang keempat adalah kemitraan dengan startup lokal. Banyak peluang untuk bermitra dengan startup agritech Indonesia yang sedang berkembang, seperti Tani Hub, Eviseri, dan lain-lainnya. Ya, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan hasil analisis saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.